Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami pejuang SBMPTN, ketemu lagi kita. Nah, hari ini pada pembahasan soal SBMPTN tahun 2017 juga. Nah, tapi ini berhubungan dengan larutan. Nah, sebelum kita mulai pembahasan soal ini, ayo jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya dulu. Oke, sudah ya? Baik. Nah, kita akan mulai pembahasan soalnya. Di sini dikatakan asam hipobromid atau HBrO atau boleh juga disebut HOBr adalah asam lemah dengan nilai Ka 10 pangkat min 9. Pertanyaannya, berapakah perbandingan HOBr banding OBr min dalam larutan NaOBr pada pH 10? Jadi ada larutan NaOBr. NaOBr ini adalah garam. NaOBr dilarutkan ke dalam air, ternyata dia nanti di dalamnya itu, dalam larutan itu ada HOBr-nya. Nah, gimana caranya? Kok bisa terjadi seperti itu? Ya, nah kita disuruh mencari berapa perbandingan HOBr banding OBr min. Ingat, NaOBr ini adalah garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemah, udah disebutkan. Karena dia berasal dari basa kuat asam lemah, maka kalau kita larutkan ke dalam air, dia nanti akan terhidrolisis sebagian. Kalau suatu garam kita larutkan ke dalam air, seandainya dia terhidrolisis sebagian, dia nanti akan menghasilkan asam lemah atau basa lemah, tergantung penyusunnya. Tapi kalau seandainya garamnya berasal dari basa lemah asam lemah, berarti hidrolisis sempurna. Kalau dilarutkan ke dalam air, dia akan menghasilkan asam lemah dan basa lemah. Nah, sekarang coba kita periksa. Benar nggak kalau NaOBr ini kita larutkan ke dalam air, dia bisa menghasilkan HOBr di dalam garamnya itu, dalam larutan garamnya. Nah, untuk mengetahuinya kita buat dulu reaksi hidrolisis dari garam NaOBr. Coba. Kalau garam NaOBr kita larutkan ke dalam air, maka dia nanti akan mengalami ionisasi. Apa hasilnya? Apa hasil ionisasinya? Ya, tentu Na plus kan gitu ditambah OBr-. Nah, ingat yang bisa dihidrolisis adalah ion yang lemah. Ion Na ini merupakan ion yang berasal dari basa kuat, yaitu NaOH. Sedangkan OBr- itu berasal dari HOBr yang merupakan asam lemah. Maka dia ini bisa dihidrolisis. Sehingga kita tulis reaksi hidrolisisnya jadi begini. OBr-. Nah, kita reaksikan dengan H2O yang namanya hidrolisis, berarti dia harus diuraikan oleh air. Nah, apa hasilnya ini? Apa hasilnya? Nah, ingat H2O itu tersusun atas H plus dan OH-. Si H plusnya bergabung sama ini. H plus gabung sama ini, jadilah dia HOBr. Sedangkan OH-nya ya lepas di sini. Nah, itu makanya garam NaOBr itu bersifat basa, karena ketika dilarutkan ke dalam air, dia menghasilkan ion OH-. Bersifat basa, tapi di dalamnya ada larutan asam lemah. Nah, yang ditanya soal adalah berapa konsentrasi HOBr banding OBr- di sini. Nah, kalau kita perhatikan, reaksinya ini adalah reaksi setimbang. Karena reaksinya reaksi setimbang, tentu dia punya konstanta kesetimbangan, ya. Karena reaksinya reaksi hidrolisis, maka konstantanya itu disebut namanya konstanta hidrolisis, ya. Kemudian apalagi yang diketahui di soal ini? Yang diketahui di sini katanya larutan NaOBr ini pH-nya 10. Kalau pH-nya 10, berarti OH- di dalamnya ada berapa? pH 10 berarti pOH-nya 4. Kalau pOH-nya 4, maka konsentrasi OH- di dalamnya adalah 10 pangkat min 4 molar. Nah, kita disuruh menentukan berapa perbandingan ini banding ini. Kita tulis dulu persamaan konstantanya. Nah, persamaan konstantanya ini karena reaksinya reaksi hidrolisis, maka disebut namanya konstanta hidrolisis, ya.
waktu kita belajar kesetimbangan kimia di semester 1 kelas 11 bahwa yang kita masukkan ke dalam persamaan Kc itu adalah yang berfase larutan. Sedangkan H2O dia liquid. Nah, akibatnya yang masuk ke dalam persamaan konstanta hidrolisisnya adalah ini konsentrasi HOBr, ya kan, dikali dengan konsentrasi OH- dibagi dengan konsentrasi OBr-. Nah, yang kita disuruh cari itu ini banding ini ya. Oke, sekarang kita cari dulu konstanta hidrolisisnya berapa. Nah, konstanta hidrolisis waktu kita belajar penentuan pH larutan garam, di situ sudah ada disebutkan rumus konstanta hidrolisis itu adalah Kw dibagi yang lemah. Kw dibagi yang lemah. Berarti dalam hal ini Kw dibagi yang lemah. Yang lemah di sini adalah asam. Nah, ini asamnya asam lemah, maka Kw dibagi Ka. Dah, kita masukkan terus sama dengan konsentrasi HOBr per OBr-. Ini yang kita mau cari. HOBr per OBr-. Ini langsung saya tulis dengan X. Langsung aja saya tulis X. Nah, yang ini ya. Yang ini langsung kita tulis X. Berarti X itu yang kita mau cari nanti. Lalu kita kali konsentrasi OH- nih. OH- nih 10 pangkat min 4 ya. OH-nya 10 pangkat min 4. Oke, kita tinggal masukkan. Kita cari nilai X ini berarti. Kw itu tetapan air 10 pangkat min 14 per Ka. Ka-nya ini 10 pangkat min 9 ya. Sama dengan X. X itu adalah yang mau kita cari. Perbandingan HOBr banding OBr- kali 10 pangkat min 4. Nah, dari sini kita bisa peroleh nilai X ya. Berarti X-nya sama dengan apa ini? Berarti nilai X sama dengan, nih, pindahkan ke bawah ya. Berarti 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 9. Ini pindah ke bawah nih, kali silang ya, kali silang. Kali 10 pangkat min 4. Berarti dapatlah kita 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 13. Berapa hasilnya? Ya, 10 pangkat min 1. Nah, kalau gitu jawabannya adalah dodol ya. Nah, bagaimana anak-anak kami pejuang SBMPTN? Jadi nggak begitu sulit sebenarnya kalau kita mau terus berlatih. Jadi di sini saya ingatkan, tetaplah kita berlatih menjelang SBMPTN. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.